Daripada beli Avanza Gen 1, mending kalian hunting Toyota yang lebih langka kayak satu ini. Kalau di Indonesia lazim dengan Toyota Avanza sebagai Toyota yang paling accessible atau paling affordable. Di Jepang, Toyota itu punya mobil ini teman-teman. Mobil yang bentukannya simple banget. Tapi again, fungsionalitasnya tinggi banget. Dan sayangnya dulu di Indonesia nggak pernah dijual resmi. Jadi hanya masuk lewat importir umum teman-teman. Tapi lihat deh, bentukannya cakep banget kan? Kita kebetulan balik lagi nih di Kainamas Garage ya kan, kalian jangan lupa follow karena ini adalah mobil operasional dari Kainamas Garage teman-teman. Nah, mobil di depan gua ini adalah Toyota Succeed teman-teman. Mungkin kalian bingung antara Succeed dan juga Toyota Probox yang bentukannya mirip kayak begini nih. Nah, di video ini nanti mau coba kita explore nih. Dan di sini Toyota Succeed-nya ini sudah direstorasi, sudah lebih cakep, detailnya kayak gimana akan kita bahas. Sudah bersama Sultan Cinere, ya kan? Pemilik dari Kainamas Garage. Terakhir kita bikin video di sini tuh Freelander ya. Betul, udah lama banget ya, 2 tahun. Udah lama banget. Emang iya? Iya kayaknya. Ya, kalian harus nonton videonya karena somehow tuh videonya rame banget viewsnya. Gue juga kaget. Padahal cuma bahas Freelander doang loh itu. Dan ini adalah mobil operasional Kainamas Garage. Emang nggak bisa apa? Grand Max? Nggak bisa ya? Nggak bisa normal ya? Nggak bisa yang normal. Karena kalian lihat di belakang emang mobilnya nggak ada yang normal, ya kan? Iya, betul. Nih, ada yang Porsche, ada seri 8. Mobil operasional juga sebenarnya. Ada R32. Nggak bisa tiba-tiba ada Grand Max gitu kayak, oh kurang cocok gitu kan. Makanya harus nyari Toyota Succeed. Kenapa lo beli ini, Neo? Toyota Succeed, jadi gini ya, gue ceritain dari awal ya. Ini durasi nggak aman kan ya? Jadi basically kenapa gue pilih Probox atau Succeed. Ini Succeed ya by the way ya. Karena gue tuh sering travel ke Japan kan. And I went to Tokyo, I went to Fukuoka, di countryside. Dan gue selalu nggak pernah nggak ngelihat mobil ini. Bener. Dan lama-lama tuh gue interested aja gitu loh. Bener. Kayak di Indonesia tuh ada nggak ya? Lucu aja kalau pakai ginian ya. Basically. Benar. Jadi kalau misalkan yang udah pernah ke Jepang ya, pasti tahu, pasti sebenarnya pernah lihat mobil ini karena emang di sana kalau di Jakarta tuh ya jadi kayak Grand Max lah ya. Iya, betul. Grand Max Blind Van ke atau APV gitu. Itu mobil pekerjanya di sana, teman-teman. Banyak banget dan emang bentukannya nggak tahu. Ya gini. Bentukannya tuh nggak jelek, tapi nggak bagus banget juga. Ya emang kotak, fungsional aja. Dan ini adalah kategori mobil yang unik nih teman-teman. Karena ya wagon bukan kan? Wagon bukan, MPV bukan, low slanted MPV kali ya? Low slanted Macet kayak Odyssey, terus kita apa lagi tadi kita? Grand Livina gitu ya, yang jadi lama ya. Ini nih emang bukan wagon, bukan MPV. Karena kalau di Indonesia kan MPV tuh taunya Kijang, ya kan? Ini tuh low slanted MPV gitu. Jadi MPV tuh panjang ya. Kalau gue pikir-pikir sih kayaknya lazimnya tuh kayak Livina ya. Livina lah ya, yang Livina, paling related Grand ya. Livina, Odyssey, Stream, ya kan? Hah? Mobilio. Mobilio kalau yang CKD, benar. betul. Tapi Mobilio pun juga lebih... Mobilio tuh lebih mobil, tebel. iya bukan mobil keluarga gitu ya, bukan mobil barang gitu kan. Benar. Ya kalau Mobilio kan jarang jadi mobil barang kan. Ini tuh lebih banyak mobil barang sebenarnya. Jadi ini sebuah mobil yang sangat menarik. Mungkin kita bahas dari mesin kali ya. Kita lihat mesinnya guys. Tada! 1NZ. Ya, buat anak-anak Toyota, coba pasti tahu kan mesin 1NZ. Jadi ini mobil sebenarnya tahun berapa sih? Ini 2004. 2004. So dia tuh lama banget loh. Dia tuh sampai tahun 2020 actually. Nggak ganti. Ganti model sekali. Tapi ini tuh yang pre-facelift-nya lah. Karena mirip sih. Bener. Jadi ini mesinnya sama kayak Yaris. Bakpao, Vios, Is, ada yang Sienta yang generasi 1 juga. Jadi mungkin secara fast moving harusnya aman kali ya. Exactly kemarin ya, for your picture ya. Gue kemarin kan tune up ya di mobil ya. Kemarin ganti coilnya, satunya coilnya cuma 200.000, 4 silinder kan. Benar, dan itu untuk sebuah mobil yang CBU Jepang nih ya. JDM loh teman-teman. Ini lebih JDM daripada Honda Jazz. Yang kayak gue juga punya dulu Honda Jazz ya kan. Ini lebih JDM nih teman-teman. Karena emang asli buatan Jepang. Kayaknya asli buatan Jepang ya. Asli buatan Jepang. Terus itu tadi harganya make sense teman-teman. Ngomongin soal harga, berapa sih kisarannya sekarang?
Kayak sekitar 100 sampai 200-an kali ya. Kalau di Indonesia ya, kalau di sana sih udah nggak ada harganya kali. Mungkin ya. Ya again, karena di Jepang sebanyak itu, di sini pernah masuk hanya melalui imported umum, teman-teman. Jadi ini mesinnya fast moving, kalau dibilang bertenaga banget ya sebenarnya ya enggak lah ya, cukup aja. Tapi bobotnya enteng banget mobil. Oh ya? 1,1 ton kayak, 1 ton kayak. Iya. Mobilnya kalau dibilang kecil sih enggak ya? Enggak juga. Enggak juga. Panjang. Tapi untuk mesin 1500 cc 1 NZ. 1 NZ. Ini harusnya 1.5. Sudah lebih dari cukup, dan ini matic, teman-teman ya. Ada yang manual ya di Indonesia. Ada yang manual, tapi Succeed semuanya matic di sini. Succeed semuanya matic. Sayangnya gue nggak tahu infonya dulu berapa barunya di Indonesia. Mungkin kalau ada yang tahu boleh tulis di bawah, teman-teman. Nah, Gue juga penasaran. bener, gue juga penasaran dulu barunya berapa sih. Dan sekarang coba kita lihat dari samping kali ya, biar kelihatan ini mobil tuh bentukannya cukup tidak lazim, teman-teman. Ini kemana? Sini. Oh, tuh ke situ. Nah, oke, kita lihat dari samping. Nah, ini seperti bisa kalian lihat, ya kalau Mobilio tuh lebih tebel gitu kayaknya. Iya, betul. Livina, ya hampir kayak Livina lah guys, kalau misalkan kalian penasaran. Dan ternyata Probox sama Succeed beda panjang. Beda. Jadi ini 105 atau 150 mm lebih panjang dibanding 15 Probox. cm, lumayan ya. Untuk compensate untuk penumpang belakang biar bisa lebih nyaman. Oke. Karena ini segmennya itu bukan 100% mobil barang, jadi lebih kayak untuk keluarga yang bawa barang banyak. Jadi mungkin kalau di Indonesia antara Grand Max dan Luxio. Iya, Ya. exactly. Grand Kalau Luxio. sebenarnya sama tuh, tapi kalau Luxio sedikit lebih buat penumpang lah ya. Iya, Nah, betul. ini sama juga mungkin Probox dengan Succeed. Probox tuh yang bener-bener pekerja banget. Succeed yang emang lebih bisa bawa penumpang lebih nyaman lah ya, Iya, gitu. betul. Dan mobil ini secara panjang, mungkin secara gambaran kayak apa ya? Kayak Livina lah ya. Livina tapi lebih sininya tuh jauh lebih panjang gitu kayak lebih stretch. Nah, menariknya teman-teman, ini hanya 4-seater bahkan ya, hanya 4-seater. Iya. 5 sih sebenarnya kalau di belakang. Tengah. Tapi ini bagasi sepanjang ini, itu nggak ada kursi belakang sama sekali, teman-teman. Nggak ada baris ketiganya sama sekali. Terus yang menarik adalah kacanya, gimana tuh Nil? Jadi kacanya ini kan pertama kali kita masuk mobilnya, kita langsung beningin kan, kita copot. Rupanya we're surprised that mobil ini tuh udah ada tinted belakangnya. Jadi JDM banget ya, basically. Benar. Jadi kayak VIP style gitu, yang depannya udah bening gitu. Jadi kita nggak pakai kaca film sama sekali. Jadi ini nggak ada kaca film, nggak ada. Belakang udah segelap ini ya? Yep. Kayaknya untuk kompensasi ini deh, kayaknya kalau dia bawa barang atau apa, mungkin lebih privacy gitu, nggak kelihatan gitu ya. Karena gelap banget. Mungkin. Kaca depan samping juga nggak? Nggak pakai. Jadi Kayak lebih bening, kayak agak hijau gitu nggak sih? Iya, selera lo banget lah ya. Wah. JDM sekali. Walaupun ini pelek udah gantian ya. Nah, velgnya ini standar. Standarnya itu. Jadi pas kalau lo lihat video gue nih, kan gue ada video nih di YouTube gue nih kayak shameless plug ya di sini. Gue bangun mobil ini dari awal. Jadi ownernya itu nyimpen velg ini. Puji Tuhan banget dia ada velgnya. Dan ini velgnya ring berapa ya? Ring 15 atau 14 ya? Kayaknya sih 15 lah ya. Ring 14. Oh, 14 malah. Ring 14. Nah, ini velgnya itu masih bagus banget kondisinya. Makanya gue pakai ini kaleng. Benar. Dopnya di sini ya? Dopnya ya custom made in Cinere. Emang custom made itu? Ini custom made 4x100. Nah, gue harus sisik dikit karena nggak masuk. Ini aja pakai apa ya? Kayaknya pakai 3M atau pakai apa di dalamnya? Dan ini kenapa hitam semua sih? Jadi, good question. Nah, gini kan, kalau Probox sama Succeed ini kan, kebanyakan kan orang lucu-lucuan, silver, putih gitu kan. Nah, gue tuh pengen sesuatu yang menacing gitu loh. Jadi kesannya kayak menakutkan. Iya, ini kayak hauling barang yang tidak legal gitu. Jadi ceritanya. Jadi gue pengen yang menacing look, di mana kayak all black, triple black look, sama bumper depannya textured black gitu. Oh ya, jadi kalau kalian lihat secara detail, ada video detailnya, itu bumper depan itu bukan body halus lah. Ya. Istilahnya kalau di motor body kasar, teman-teman. Body kasar. Jadi kasar. Kelihatan rugged, paling tinggal tinggiin aja pakai lift kit sih gue bilang. Karena surprise-nya teman-teman di Jepang, kalau kalian suka buka-buka Instagram orang-orang Jepang gitu ya, banyak yang pakai Probox atau Succeed ini dimodif jadi gaya-gaya alto. Iya. Dan itu cakep-cakep banget, ya kan? Ada yang jadi warna hijau lah, jadi coklat lah, kuning apa. Jadi lucu banget pakai ban AT ya. Di sana ini dijadikan mainan juga, teman-teman. Iya. Dan karena orang Jepang kan suka camping kan, Bli. Jadi kalau orang suka camping sana pasti mereka utilize space di belakang sini. Dan ini buat roof rack bisa panjang ya. Iya. Ya. Nah, sekarang kita lihat belakangnya kayak gimana. Belakangnya sih simple ya. Simple banget. Dan kalau kalian pengen tahu ini Jepang asli atau bukan, tempat plat nomornya kecil. Iya, tempat plat nomor kecil. Kayak plat Jepang kan namanya kecil ya, teman-teman. Iya.
Nah, belakang ini Probox sama Succeed sama? Enggak, jadi Succeed sama Probox itu ada perbedaan yang menurut gue sih luar biasa sih ya. Hampir semua bagasi itu beda. Kalau gue lihat-lihat sih kaca beda bentuknya ya. Dan the thing that to distinct Probox dan Succeed itu yang membedakan banget itu lampu mundur. Oh. Jadi kalau Succeed itu lampu mundurnya di tengah. Nah kalau Oke. Probox lampu mundurnya nyatu sama taillightnya gitu. Oke. Itu sih yang sangat-sangat beda banget. Tapi emang baik lagi teman-teman, ini mobilnya bentukannya kotak, simpel banget. Body bumper belakang ini emang dibikin lagi kayak gini ya? Iya sama kayak di Kayak depan, depan. dia textured Oke. black. Nah, mobil ini walaupun simple, basic, tapi tetap dapat wiper belakang. Dan yang washer. Oh iya, ada washernya. Washernya tempatnya kayak strategis gue bilang. Slut gitu doang. Nah. Tapi ya bener loh, untuk kayak espresso aja nggak ada wiper belakang soalnya. Oh iya? Nggak ada. Oh, Kita oke. buka ya. Oke, buka. Tada. Bagasinya kalau dibilang kecil sih enggak, gede lumayan teman-teman. Yep. Tapi memang lantainya ini nggak bisa diangkat karena bawa ban serep ya. Betul, jadi ban serep itu. Cuman ini menarik sih. Enak kan lo bisa camping di sini, duduknya enak, nyaman. Kalau hujan kayak gini itu ada awningnya. Ini nggak jatuh tiba-tiba kan? Enggak, Ntar gue kejepit lagi. aman. Toyota quality. Nih, ini kalau kalian lihat bagasinya itu lega banget dan baris keduanya bisa rata ya. Rata, flat. Bisa flat teman-teman. Betul. Kalau ditanya fitur-fiturnya apa, ada lampu. Lampunya sudah LED loh, by the way. Diganti. Udah ganti. Ya itu aja. Saking bingungnya, kita kan saking simpelnya mobilnya, tapi bukaannya ini tuh sangat-sangat gede sih. Gue kemarin tuh coba untuk hauling, berapa? 2 set velg, itu masuk semua sih. Oh ya? Iya, dengan nyaman lagi. Dan ini kayak lantainya tuh pendek, terus Iya. datar, ya Yes. kan? Jadi ngeluarin masukin barang juga gampang. Iya. Ini mobil simple, ya kan? Nggak banyak utak-atik-utak-atiknya, bisa buat bawa orang dan bisa buat bawa orang juga, teman-teman. Iya. Tapi yang sangat berkesan sih, karena gue lihat di Jepang ya, gue lihat dengan mata gue sendiri ya. Kenapa? Gue tahu sih kenapa mereka pakai kerja suka. Karena kalau lunch break, mereka kan biasanya bawa bento kan, bento set yang dibawain sama istrinya atau apa gitu ya. Mereka beli, mereka makan sini kan. Mereka buka, mereka makan sini udah, that's it. Bener. Jadi hemat ongkos traveling ya kan, hemat ongkos makan. Iya. Di sini. Kalau diusir sama istrinya juga di sini aja. Jadi ini emang mobil yang ini aja ya cuman bahan bludru aja ya. Iya. Jadi pas gue bongkar ini, kalau kalian lihat di video gue tuh, ini tuh benar-benar kayak kosong aja. Ini cuma kayak cover doang. Ini cover doang. teman-teman. Pakai klip. Dan iya bener pakai klip. Klipnya nggak tersembunyi yang kayak disembunyiin biar rapih, itu enggak loh teman. Klip-klipannya diekspos ya biar gampang kali ya. Nggak refine gitu ya. Ya ini bukan mobil refine banget gitu, enggak sih. Cuman ini menarik sih. Iya. Mungkin ini biar gampang benerin, gampang Iya. ganti Jadi gitu ya. repairability-nya tuh sangat baik sih menurut gue sih. Very Oke, nice. sekarang gimana kalau sebelum ke baris pertama, kita lihat dulu baris keduanya. Oke. Kita coba duduk di baris kedua. Menarik dan tidak menarik at the same time. Nah, ini baris keduanya teman-teman. Kalau ini sih emang udah lo retrim ya. Retrim. Jadi gue interiornya itu yang gue lakuin itu cuma bersih-bersih doang sama retrim all black. Oh, dan ini memang ya belakangnya basic banget sih. Gak ada armrest sama sekali, nggak Rolls ada. Royce, brother. It's not 7 Series. Century kali ya. Mungkin nih kan, tapi ini simple banget ya kan, nggak ada blower AC, nggak ada, adanya seatbelt aja. Kalau dibilang bisa buat berlima ya bisa, cuman agak sempit lah ya, Iya. ya kan. Tapi ini yang buat beda Succeed sama Probox itu ini power window by the way. benar. Probox itu ada yang ankle. Benar, dan ini emang ini simple banget ya, plastik keras. Ya, simple lah ya. Pokoknya simple banget. Ini benar-benar mobil yang simple buat kerja, bukan buat mewah-mewahan lah ya. Kalau ditanya gede apa enggak? Ya, cukup lah, cukup aja, ya kan. Tuh. Buat kalau weekend, mungkin dari Tokyo mau ke Osaka gitu ya. Osaka, iya. Sama keluarga gitu kan. Benar. Udah ngebayangin aja pindah ke Jepang ya? Oke, kita lihat baris ke depannya teman-teman sekarang. Nah, nih. Welcome to the interior of Toyota Tuxedo. Tapi ini bisa di-adjust naik turun? Bisa naik turun tuh. Oh. Tapi bukan. Iya, tapi bisa naik turun lah ya. Uh, Wow, kilometer udah 239. Yes. Dan kalau untuk Toyota standard itu baru mulai. Bener, teman-teman. Nah, ini posisi nyetirnya ya kayak MPV. Ini bisa naik turun ya? Apa ya? Bisa nggak? Oh, bisa naik turun ya? Gue aja surprise tuh. Tuh bisa naik turun. Wow, itu fitur yang sangat Mewah. Untuk mobil ini mewah, teman-teman. Nih, beberapa fitur-fitur lucu lainnya lagi di mobil ini ya. Ada tempat buat bolpen. Beda bolpennya juga JDM. Ya. Oh, harus ya?
Inilah contoh mimpi orang yang pengen tinggal di Jepang. Halo. Ada tempat bolpen tuh asli Toyota tuh, tempat bolpen, ada tempat koin, ada tempat kartu, bahkan slot kartu di sini. Di sini ada laci, ya. Nih, ini contoh mobil yang buat fungsionalitas buat laci. Terus di sini ada asbak dan ada meja, teman-teman. Bisa buat 10 kilo. Jadi mungkin kalau saya buat tanda tangan apa, invoice gitu kan. ada meja loh di sini. Iya. Lucu banget. Di bawahnya ada laci lagi yang bisa dikunci. Tuh, jadi lacinya gede banget tuh. AC juga standar banget lah ya. Iya. Cuman standar banget, puter-puter yang penting doang. dingin, men. Ini mobilnya nggak tahu kenapa tapi Toyota semua dingin ya. AC itu dingin banget. Bener. Terus habis itu setir sih kayak Yaris bakpao ya. Banget. Yaris bakpao. Ya, jadi kalau mungkin ya gue bilang asumsi gue itu plug and play sih, bisa kita ganti. Bener. Persamaan Yaris bakpao. Apa? Setir, Hah? door handle, Oh. kaca spion. Kaca spion sama ya? Kaca spion sama. Oke, tapi ini udah airbag kiri kanan, teman-teman. Iya. Speedometernya basic banget, cuman ada kecepatan. Nggak ada RPM. Nggak ada RPM, bensin, cuman ada bensin, posisi Engine gigi. temperature juga nggak ada. Dia pede banget sih. Ini bener mobil yang di-push murah. Spion ada retractable emang? Iya. Oh. Itu ada. Tuh. Iya, ada tombol di situ. Sebelah kiri ada laci nggak? Ada. Cuman nggak ada tutupnya lucunya tapi. nih, ada separator. Gue kira ini bukan Toyota, tapi padahal ini part number. Jadi bisa gini. Oh, gitu. oke. Gitu. Jadi ada laci gede di sebelah situ, teman-teman. Iya. Memang tidak ada armrest, cuman ada tempat penyimpanan lagi di sini. Buat dokumen. Ini cup holder ya. Cup holder. Cup holder lucu banget tuh, Iya. bisa dibuka gitu. Very smart design gue bilang. Salah satu kelebihan desainer-desainer Jepang ini kalau ngedesain mobil buat di Jepang ya, itu banyak fitur-fitur pinternya gitu loh, teman-teman. Ini. Terus ada ternyata juga Ini kan Land Rover ya. ternyata kalau di Jepangnya ada yang versi all wheel drive, dia lebih tinggi 5 mili. Iya Ada betul. informasinya Betul. di sini. Jadi kalau parkirannya nggak nyampe 1,5 meter nggak bisa nih di sini. Betul. Tapi ya basically Smart that's it. ya. Gini aja. Udah gini doang, mobil simple, cuman buat kerja lah ya. Iya. Iya kan? Tapi definisi sebuah mobil tuh ya ini gue bilang. Ya definisinya tuh yang penting gelinding. Ya udah ini gitu basically. Bener. Menariknya dari si Probox atau Succeed di Indonesia ya, mobilnya mobil yang penting glinding, tapi tetap keren. Culture. Karena jarang, Kalau di sini bentuknya cakep. Kalau di sini culture sih. Jadi kelebihan mobil ini tuh itu dan harganya cukup menarik lah ya gitu. Kalau kalian mau JDM asli apa? R34 kan udah sekitar 5 miliar mungkin ya. Enggak, Ya, bukan beda. Ya kan? Ini JDM di bawah 200 juta. Dan common parts-nya banyak. Benar. Vios dan Yaris. Gimana? Menarik kan untuk sebuah mobil JDM? Menarik sih. Kan- Kalau orang Jepangnya sih pasti bingung sih kenapa kita konten ini sih basically. Karena kalau buat mereka kayak "Ini mobil biasa aja kok. mereka pikir mobil biasa. Ini mobil biasa di sini. Jadi kita mau nyobain habis ini. Untuk nyobain Probox yang dikeluarin itu ER34 dan Porsche. Jadi ngalahin dua mobil mahal dan di depan gue nggak tahu ada apa lagi. Untuk nyobain si Succeed mobil satu ini teman-teman. Ya. Jadi cukup mahal emang koleksi di garasi ini ya. Karena di dalam. Benar, itu aja di luar Porsche. Benar. Tahta Succeed-nya lebih tinggi dari Porsche loh. Di tengah, ini di dalam. Nah, ini di luar sendiri, kasihan dia. Posisi nyetirnya kayak Yaris lah ya, nggak beda Kayak jauh. Yaris, setirnya juga, entengnya juga sama. Oke, ini masih dingin. Masih dingin tuh ada tuh. Nggak ada temperaturnya guys, cuma Nggak ada ada. cold in doang. Tuh. Masih dingin. AC dingin AC. Masih dingin sekali. Dan gue suka nih buttonnya kayak layoutnya cuman ya udah simple kayak gini-gini aja nih. Nggak ada. Basically itu ada AC, hazard, lo mau apa? Iya, Peredaran itunya, Iya. udaranya. Ini by the way guys, di sini ya. Biar lo tahu nih. Kalau buka kayak gini nih. Udah tak lagi Iya, ke kamera, lagi. kagak usah. Bisa gitu ya. Ayo kita jalan dulu. Oke, kita jalan. Ini pentok aja kiri. Bisa nggak? Ya, feelnya sih kayak mobil Toyota pada umumnya aja ya. Iya. Kita jalan. Wih. Terus empuk lagi. Kok empuk ya? Enak kan?
Kayak faktor karena gue ganti velg sama ban deh, bannya tuh lebih tebel sekarang. Ini sunset session with Sunset Succeed ya. session with Succeed. Jadi kalau orang sukses nih kayak gini. Karena dia pakai Succeed. Iya. Jadi kalau mau sukses pakainya Toyota Succeed, teman. Kalau polisi tidur. Kok enak sih? Kan Gue nggak bohong loh teman-teman, ini enak suspensinya. dewasa lah. Dewasa. Iya loh. Iya, Nggak, gue pikir kayak ini kan maksudnya mobil yang affordable lah ya. Iya. Bakal gerak gitu. Iya. Dan kilometer 239.000 loh. Yep. Dan ini belum diapa-apain sama kayak kakinya gue. Karena gue pikir kayak oke, this is quite nyaman sih. Enggak, ini nyaman banget sih. Napaknya juga masih bagus. Untuk 239.000 kilometer mobil tahun 2004 ini nyaman hitungannya. Yoi. Setuju. Setir enteng, walaupun cukup hampa. Anjay, hampa. Cukup hampa. Kok nyaman? Tapi gue sukanya nih ya, maksudnya mungkin standarnya Jepang tuh beda ya. Standar mobil kerjanya itu Jepang tuh beda gitu. Has to be livable gitu loh, ngerti nggak sih? Mungkin. Jadi ya. kayaknya juga kita tuh ngerasa kayak nyetir mobil apa ya? Kalau mereka bilangnya business car ya. Jadi ini namanya di sana tuh namanya disebutnya tuh business car gitu loh. Business car itu kan lo kalau lo lihat advertisementnya tuh kayak mereka tuh pakai jas, mereka pakai dasi, tapi tuh pakai ini gitu loh lucunya. Jadi business car gitu loh ini mentionnya gitu, bukan mobil kerja gitu loh. Nah, cuma nggak tahu nih Probox feel-nya sama kayak gini apa enggak ya? Jujur gue belum pernah nyoba. Tapi knowing basisnya tuh mirip gitu ya. Walaupun kayak panjangnya cuma beda 105 mili gitu ya, atau 150 mili gitu ya. Kayaknya I think it should be no problem sih. Nggak beda sih. Matic lo sih gerdek tapi barusan. Kenapa? Matic-nya. Matic-nya agak ini ya, Masih di servis lah ya. Oke. Cuman nggak tahu deh, mungkin sama juga jangan-jangan sama Yaris. Oke, karakternya kayak gitu, kayak udah menembus 200.000 kilometer ya. Tapi jujur pas gue ngambil mobil ini, basically yang gue cuman tune up itu oli transmisi pastinya, oli mesin, gue flashing juga sama coolant. Gue ganti coolant. Jadi bener-bener kayak cuman basic banget lah intinya. Tapi ini naiknya enak banget deh. Ya, kayak mobil pada umumnya gitu, normal. Iya loh, kayak definisi nyaman loh ini menurut gua ya. Mulai meracunkan Den Dimas. JDM, proper JDM nih guys. Proper JDM ya. JDM beneran nih kalau ini guys. Ini bukan JDM yang di sini dijual, di sana jual ya. Ini nggak dijual sama sekali di sini. Menyenangkan mobilnya. Basic banget sih emang ya. Emang ya. Kayak gue mau naruh tangan kayak. Iya, nggak ada. Tapi kayaknya ada aksesorisnya deh, gue bilang ya, seharusnya ya. Knowing ini Jepang sih nggak kaget kalau tiba-tiba ada ya. Iya, karena ini pasti peredarannya banyak ya di sana ya gitu. Contoh perbedaan lagi sama Avanza di sini lah ya teman-teman. Avanza di sini itu nggak ada heater. Jadi itu kan cuma biru doang kan, dingin doang kan. Iya, betul. Antara dinginnya dingin banget atau nggak dingin. Iya. Kalau Succeed gini karena datang dari Jepang yang ada negara winternya, ini ada antara dingin tapi sampai bisa ke heater teman-teman. Jadi biru ke merah. Ya sedikit perbedaan tuh teman-teman. Ya kalau lo mau tahu barometer mobil CBU atau enggak dari sini ya berarti. Salah satunya ada merah atau enggak ya. Ya karena emang di Indonesia kan nggak perlu heater kan. Jadi betul. makanya biasanya di sini nggak pakai tuh fitur heater karena Betul, emang nggak pakai. Betul. Ini bensin ya Pertamax aja bisa kan? Pertamax sebenarnya bisa, tapi ini gue isinya 98. Jadi untuk jaga-jaga aja. Jadi ya maksudnya biar prolong the life aja sih basically intinya gitu. Itu 239.000 km sih tinggi sih. Tinggi banget untuk mobil ini, serem sih jujur ya. Cuman ya surprisingly menyenangkan, mobilnya enak juga. Tapi yang bikin gue kagok tuh ya, dan Dimas. What? Yang gue bikin kagok tuh kok di tol tuh nggak ada RPM. Jadi lo nggak tahu kayak oke, ini lo mau udah siap shifting atau enggak nih mobil gitu loh. Iya. Jadi intinya kayaknya yang desain ini kayak mereka mikir kayak nggak perlu sih, ngapain sih lo nggak balap juga kan gitu kan ya basically. Benar. Sesimpel itu sih. Tapi yang gue suka ada tempat Bolpen. Ada tempat bolpen, ada meja. Sebenarnya nih kalau di advertisement ya, ini orang pakai Nissin, noodle Nissin tuh. Oh, lo taruh sini, buat lo makan gitu. Benar. Jadi selain dari $1 million contract itu ya, $1 million yen contract. ya lo makan kalau di sana apa coffee apa namanya? Boss Coffee. Oh, Boss Coffee sama iya. noodle. Jadi mungkin gitu. mereka istirahat ke Konbini dulu. Iya, aduh itu hidup yang sangat tenang ya. Ke Famima dulu, Family Mart ya kan. Itu yang hidup yang kita dambakan sana ya sebenarnya. Padahal hidup pekerja di sana. Ya ampun. Posisi nyetir cukup tinggi loh ini. Posisi nyetirnya sangat strategis gue bilang. Dan ini gue belum tinggiin kursinya teman-teman. Jadi ini ternyata posisi nyetirnya ya
cukup tinggi kayak MPV yang agak tinggi gitu. Yoi. So far lo ganti restorasi udah habis berapa nih berarti? Ini gue hitung-hitung restorasinya tuh masih di bawah 60 juta. Karena faktor tune up segala macam tuh nggak terlalu mahal kan. Tune up itu udah tune up semua tuh sekitar like 3 to 4 million. 3 to 4 million itu karena emang bener-bener kayak gue semuanya gue rapihin gitu basically. Kalau untuk mesin ya, kemesinan ya. Ini cocok buat kalian yang pengen punya Toyota Yaris tapi panjang dan bisa bawa banyak barang. Yes. Ini pas banget ini loh. Ya, the best factor kenapa mobil ini tuh make sense untuk kita own di sini ya, gitu, untuk kita pakai, karena partsnya itu, peredaran partsnya itu banyak gitu loh. Benar. Yaris sama Vios tuh kayak bisa dibilang kayak kita bisa ketemu sekali sehari gitu kan. Benar. Jadi untuk mobil ini bisa ada status JDM dan livable, itu different ball game sih, gue bilang sih. Setuju. Menurut gua ini opsi, ya kalian pengen punya JDM, ya kan, tapi malas ribet, ya kan. Harga masih under 200 untuk sebuah mobil hobi juga ya wajar-wajar aja. Orang-orang juga pada pakai mobil harga segituan untuk mobil hobi. JDM asli, Jepang asli, spare part banyak, berlimpah lah ya harusnya yang fast movingnya. Betul. Iya kan? Ini make sense, jujur. Pajak berapa tahun? 2 juta. Make sense, jujur. Dan ini gak masuk pajak mobil mewah ya. Karena 1.500 sih. Iya. Set. Enak kan manuvernya kan? Ya. Ini surprisingly untuk mobil 239.000 km sih sangat-sangat proven ya. Beautiful ya. Jujur teman-teman, kalian kalau pengen nyari mobil JDM yang langka, ini hitungannya langka juga. Jadi kalian mungkin bisa mencoba hunting-hunting ya. Toyota Succeed ataupun Toyota Probox lah ya. Oh, dia speakernya di sini ya. Iya. Jadi speakernya cuma ada 2. By the way, gue lupa ya karena speakernya cuma 2 top. Tapi mungkin ya kalau ini pakai speaker yang lebih bagus nih, stagingnya lumayan oke. Karena di atas ini ya. Karena di atas. Dan iya. Dashboardnya datar. Iya. Karena di atas. Yang sini nggak ada sama sekali. Ini setir sih kalau lebih bagus ganti punya Yaris aja sih. Yoi. Kalau mau emang nggak mau pikir panjang udah Yaris. Tapi yang Yaris nggak ada ini. Mobil Jepang itu khasnya adalah pasti punya flare. Ada flare. Tahu kenapa tuh? Biar kalau emergency kali ya. Lucu ya, saking simple mobil ini kita run out of words to say. Nah, karena jujur di Simple ya. zamannya sekarang semua serba modern ya. Masih ada mobil yang kayak begini tuh sesuatu yang berbeda teman-teman. Iya, betul sih, betul. Kayak gini, mobil ini ya, kalau kalian misalkan pintunya rusak tuh nggak ribet karena semuanya plastik keras. That's Ya kan? right. Tombol-tombol semua itu semuanya masih plastik keras. Jadi kayak kalian tahu, oh ya bener ini gampang gitu. Nah inilah makanya kenapa kayak Grand Max gitu, APV gitu, pasti kalau yang buat mobil barang dibenerin tuh biasanya gampang. Setuju. Untuk kerja begini ini Ini benar-benar kayak definisi less is more sih di sini sih. less is Less is more sih di sini. bener. Karena pas gue disassemble mobil ini, assembly mobil ini, kalau nggak pakai konten ya, itu mungkin bisa kali kayak cuman 4 hari jadi kayaknya. Serius. That easy man, this car. Easy to live with. Bapak Neil, terima kasih sudah boleh nyobain Toyota Thank you Succeed-nya. so much. Semoga saya bisa mengconvert Anda ke dunia JDM. Bener ya, oke. Tapi JDM yang simple dulu kayak gini. Ya benar, nggak apa. Ini juga saya juga sudah cukup teman-teman. Jangan lupa di follow kayak nama Garage-nya, ya kan ada channel YouTube-nya juga kalau kalian pengen lihat build prosesnya mobil ini. Hai. Ya kan, atau kalau mau ditawar juga silahkan. Oh, doso. Iya kan ada juga pedagang teman-teman. Oh, negation. P3K, pedagang pura-pura kolektor aja. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sebi Jalan, hasil video guys. Arigatou gozaimasu. Mata ne.